karena dia berlawanan dengan Bang Rasman. Tapi secara objektif saya menyampaikan bahwa kita kan masih tanya antara Bang Hotman Paris dengan Bang Rasman ini kan kita nggak tahu siapa sih yang benar di antara dua orang ini, siapa sih yang salah di antara dua orang ini. Ya. Artinya saya juga melihat perkara ini secara objektif juga. Artinya objektif gini. Andai kata persidangan ini terbuka untuk umum, saya meyakini bahwa apa yang dituduhkan oleh Bang Rasman itu tidak terbukti. Ya, kenapa? Bagaimana pokoknya Bang Hotman kemarin tidak drop ya. Jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum khususnya kami, termasuk juga jaksa penuntut umum, ini kan termasuk juga ibaratnya ya kalau menurut saya ya mungkin Bang Hotman dalam menjawab itu banyak sekali dia tidak menjawab, dan ternyata jawaban-jawaban itu memang menurut saya ya sangat ibaratnya apa namanya itu, saya juga kaget gitu. Andai kata persidangan ini terbuka untuk umum, pasti masyarakat akan melihat apa sih yang benarnya terjadi antara Iklim Hakim, Bang Hotman, terus ada percakapan apa, ada hubungan apa dan sebagainya. Kalau ini dibuka ya terbuka untuk umum, wah menurut saya ini luar biasa, masyarakat bisa jadi orang akan berbalik dukungan. Nah, karena apa? Kalau kita bicara kebenaran ya, kita objektif nih. Jadi saya melihat begini, saya pada saat kemarin itu saya mendengarkan di video ditayangkan, terus kalimat-kalimat, terus percakapan dan sebagainya. Saya melihat dalam hati saya begini, artinya di situ ada dua yang bisa saya simpulkan. Artinya ada permasalahan uang ya, seperti seolah-olah dengan orang banyak duit ini bisa berbuat apa saja. Dan yang keduanya, sepertinya wanita ini menjadi rendah hanya karena uang. Nah, di situ saya melihat bahwa ya saya sekali lagi saya nangani perkara Bang Rasman ini menjadi penasihat hukumnya, saya mencoba sekuat mungkin belajar objektif. Saya tidak hanya karena Bang Rasman teman saya, terus saya juga sama Bang Hotman juga tidak ada permasalahan. Artinya saya bicara masalah keadilan ya, adilnya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Tapi kita nanti lihat aja hasil persidangan. Tapi yang jelas saya bersyukur dengan masuknya saya menjadi tim hukumnya Bang Rasman, suasananya jadi sejuk, aman, termasuk Bang Rasman juga bahkan dia sempat menyejukkan saya. Nah, saya alhamdulillah tim ini menjadi tim solid yang aman, tertib dan beretika. Jadi intinya Abang mempertimbangkannya juga udah matang-matang sebagai kuasa hukum dari Rasman sendiri, karena kan image negatifnya kan banyak berkomentar bahwa posisi yang salah Abang mau jadi lawyer. Gimana Bang? Saya begini loh, saya sekali lagi mengatakan ya, saya bersama dengan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf saya kalau seandainya ada orang ngefans sama saya terus nggak jadi ngefans, terus ada yang follow saya terus jadi unfollow, itu saya tidak menjadi masalah, saya ikhlas. Tapi saya juga menyampaikan permohonan maaf saya. Tetapi saya hanya memandang begini ya, saya ini murni advokat yang fokus terhadap kebenaran dan keadilan. Nah, Bang Rasman ini di dalam hukum status dia ini adalah pencari keadilan. Terdakwa, tersangka itu semuanya statusnya secara hukum namanya pencari keadilan. Saya adalah seorang advokat. Ketika Bang Rasman meminta saya menjadi penasihat hukumnya, tidak ada alasan saya untuk menolak. Bahkan saya dilarang untuk menolak dengan alasan namanya saya nggak suka sama Bang Rasman dan sebagainya, itu nggak boleh. Nah, jadi artinya saya juga meminta kepada masyarakat ya, saya minta tolong saya diberikan ruang dan waktu untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai advokat. Dalam hal ini saya menjadi pengacara Bang Rasman, dan kita juga nanti buktikan apakah benar yang dilaporkan oleh Bang Hotman Paris ini terbukti atau tidak. Ya kita harus memberikan kepada seseorang itu dengan adil. Ya kan ini kalau kita mengatakan berbuatlah adillah kamu. Nah, apa sih berbuat adil itu? Perbuatan adil itu kan ini perilaku moral. Nah, ketika saya menjatuhkan sesuatu, menyimpulkan sesuatu, memutuskan sesuatu terhadap seseorang, maka saya harus mempertimbangkan apakah orang ini sudah saya berikan haknya. Nah, seperti Bang Rasman juga, saya ingin menyimpulkan, memutuskan, memberikan sesuatu kepada Bang Rasman. Tentu saya mempertimbangkan apakah ketika saya memutuskan sesuatu, saya sudah memberikan haknya kepada dia. Jangan sampai saya memutuskan sesuatu, memberikan sesuatu didasari dengan kebencian. Saya tidak mau, karena yang saya ucapkan, yang saya katakan, yang saya perbuat, saya bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya, kalau orang-orang mengatakan
wah kenapa bela Bang Rasman ini kan begini begitu begini, mungkin banyak hal negatifnya. Tapi saya katakan ya, Bang Rasman ini melawan majelis hakim. Saya jujur, saya ini salah satu orang yang menggugat Kapolri dalam rangka membebaskan 7 terpidana. Dengan segala resiko, saya mendaftarkan gugatan. Bahkan saya sidang sendiri melawan Kapolri. Jumlahnya cukup banyak. Kapolda Jawa Barat jumlahnya cukup banyak. Saya sempat sidang sendiri. Dengan segala resikonya, saya tanggung. Artinya apa? Demi kebenaran dan keadilan. Tapi saya tidak mendapatkan keadilan oleh majelis hakim. Permohonan saya ditolak. Gugatan saya juga sama hasilnya. Nah ini yang mendorong saya, artinya saya tidak suka dengan keputusan-keputusan majelis hakim yang menurut saya mereka memutuskan mengakibatkan ada orang masuk penjara seumur hidup. Contohnya seperti 7 terpidana Cirebon. Sekarang ada di dalam penjara. Saya melihat kemarin ada videonya si Sudirman tuh di Borgol, sedang di rumah sakit. Dia sedang berobat. Nah dalam hati saya mengatakan begini, Sudirman, kamu berada di tempat seperti itu akibat apa? Akibat putusan majelis hakim yang mulia, wakil Tuhan itu. Ketika mengajukan PK ditolak, ketika saya gugat ditolak, semuanya ditolak. Yang saya sesalkan, penolakan ini masih ada barang bukti yang tidak dibuka oleh mereka. Nah, jadi kalau sana ada masyarakat yang tidak suka dengan Bang Rasman, saya juga tidak suka dengan majelis hakim yang berani mengeluarkan putusan yang menurut saya mengakibatkan orang tersiksa, zolim. Nah, ini yang saya lakukan. Ayo Bang, celotehan sahabat Abang juga yang sekarang Basnya lagi dibekukan, dan Abang juga kemarin di sidang ditanya soal Bas. Ada nggak Bang celotehan pesan? Ya kalau menurut saya begini ya, buat orang yang dia yang mencelotehkan, memalukan dan sebagainya. Yang jelas saya ini sampai sekarang masih sebagai advokat, tidak dipecat dan Basnya tidak dibekukan. Jadi kalau seandainya ada orang berpendapat bahwa memalukan seolah-olah kayak nggak jadi pengacara, baru jadi belajar jadi pengacara dan sebagainya, udah sekarang gini aja ya. Kalau menurut saya orang-orang seperti ini berkaca ya, dan terus juga perlu dicek tuh urat malunya masih ada atau enggak, apa sudah putus. Dan sekali lagi kalau seandainya dia mengatakan, kan dia itu tuh tadi kan saya ulangi lagi, dia mengatakan bahwa saya ini orang ini, saya bela diri, saya ini, saya itu. Saya juga aktor laga. Sekali lagi, kalau memang bersedia dan diizinkan kita urus ini legalnya bagaimana, kita nearing aja lah, biar sama-sama kita uji gitu. Saya udah lama juga, udah nggak sejurus dua jurus. Abang berarti sedikit terpancing juga dong dengan celotehan dia, maksudnya? Ya. Saya gini loh, kalau saya menyangkut tentang diri saya sendiri, menurut saya tidak jadi masalah. Karena kan anak saya juga kan main media sosial juga, ya. Keluarga saya main media sosial juga. Dan yang kirim saya ini, video itu banyak banget yang kirim saya. Ya banyak, dan junior saya juga banyak yang marah sama saya. Ya artinya marah, kenapa nggak di ini kan ini, artinya maunya apa orang ini gitu kan. Makanya saya untuk menjawab bahwa saya juga bukannya orang yang bisa dimain-mainin ya. Ya kalau seandainya belum kenal sama saya, ya kita kenalan dulu lah, ya kan. Mungkin Mr. Firdaus ini belum kenal sama saya gitu kan, ya kita kenalan dulu gitu kan, biar kita kenal gitu, nggak apa-apa. Ya. Oke, Bang, mungkin dia bisa berkata hari ini terkait sidang kemarin kan, melihat mungkin ada Abang sempat tidak membawa Bas gitu kan. Ini gimana nih Bang, kan respon netizen juga banyak banget nih jadinya nih ya kan. Terus terkait Bas ini, dan ada juga yang bilang sebenarnya tanpa membawa Bas itu juga bisa dengan kartu advokat. Ini seperti apa sih Bang? Iya, tadi kan saya jelaskan. Andai kata tidak ada peristiwa kekeduan kemarin, tidak ada pembukaan Bas, saya rasa tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kan saya surat kuasa ada, kartu advokat ada, Bas juga kan saya ada, cuma fotokopi baru saya bawa. Karena Bas ini bentuknya kan besar, tidak mungkin kita bawa kemana-mana. Tapi andai kata memang perlu dibawa, kan saya masih dikasih kesempatan minggu depan kan boleh. Pada umumnya kalau seandainya ada advokat mau bersidang, dia lupa membawa Bas aslinya, itu dikasih kesempatan minggu depan harus dibawa ya. Atau saya tegaskan aja, Pak Herwanto kalau saya tidak bawa, kami majelis hakim sepakat tidak mengizinkan Bapak ada di ruangan ini, boleh-boleh aja. Tapi kesempatan saya untuk sidang harusnya kemarin diperbolehkan, dan akhirnya kan saya ngambil, akhirnya bisa sidang juga kan. Artinya gini loh, yang terpenting ini orangnya atau Basnya. Saya kan advokat tetap, apalagi sekarang ini semua advokat tuh punya ikot itu bisa dicek bahwa saya ini punya nggak Bas aslinya. Jadi intinya begini, bukan saya paham, saya puluhan tahun ya
jadi advokat. Saya rasa juga banyak junior saya juga yang komentar kemarin. Intinya jangan hanya kalian kaku mengomentari terkait dengan permasalahan saya kemarin. Andai kata kemarin tidak ada permasalahan seperti itu, saya rasa juga nggak jadi masalah. Kan jaksa juga kenal saya, hakim juga kenal saya. Saya di Pengadilan Jakarta Utara bukan hanya sekali sidang. Mereka itu sudah pernah lihat berita acara sumpah saya. Kadang pun begitu saya mau sidang pun sebelumnya saya nggak pernah ditanya malah. Ya karena kan orang sudah tahu saya sudah sering bersidang. Tapi ini karena situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan, ya saya terima aja. Tapi intinya saya menunjukkan ketika saya tidak diizinkan di ruang sidang, saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang hutan, naik meja, saya bersikap segala enggak. Tapi saya menunjukkan bahwa saya seorang advokat ingin menegakkan keadilan, mencari kebenaran material dengan cara yang bermartabat, beretika, dan juga bermoral. Oke, Bang, dengan celotehan di hari ini mungkin bilang Abang lawyer baru, ya kan? Terus apakah itu ada bentuk sakit hati juga nggak sih dari beliau? Abang menggantikan posisi dia gitu? Bisa jadi, Abang ya. seperti apa? Karena kan dia dari kalimatnya juga, Herwanto ngapain sana, kata dia kan? Ya, dia bilang, udah makan malam ada, udah Bang Rasman acara makan malam ada Herwanto. Ya, saya kan dihubungi Bang Rasman kan? Saya juga diminta sama Bang Rasman untuk jadi penasihat hukumnya. Tapi intinya memang saya juga kenapa saya mau menerima jadi pengacara Bang Rasman. Yang pertama butuh keadilan, kebenaran. Yang kedua juga saya ingin ibaratnya melepaskan juga dari teman-teman saya ini dari pengaruh-pengaruh ya, agar jangan sampai dia terpengaruh sama advokat-advokat yang tidak bisa menjaga harkat dan martabatnya. Alhamdulillah sekarang ternyata kita sidang, nama orang yang bisa merusak kehormatan advokat sudah tidak lagi sebagai tim. Ya mungkin bisa jadi kalau ditanya, jangan-jangan dia ini ada sakit hati gitu kan, atau maunya tidak suka, ya bisa jadi, bisa tidak. Tapi kita lihat aja lah ya, ibaratnya komentar mana yang waras, komentar mana yang tidak waras. Tapi abang menyebut kata persidangan bukan 10 atau 2 hari atau tahun. Tapi kan pertanyaan abang itu kan ahli ya, bukan dari awal abang sebagai kuasa hukum. Makanya hakim itu mempertanyakan bahasa aslinya. Iya, makanya kan di situ saya lihat dia mengatakan kan sudah sidang sudah berkali-kali, dia bilang gitu kan. Ya kan saya nggak sidang berkali-kali, saya kan baru sidang. Dan juga menurut saya gini, anggaplah umpamanya saya lalai lah, saya lupa. Tapi belum ada sejarahnya ketika lupa orang langsung tidak boleh mengikuti, nggak ada sejarahnya begitu. Dia dikasih kesempatan minggu depan di sidang. Oke, thank you. Ya. Terima kasih.